Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Yang lebih kuat sehingga dia berpegang dengan yang lebih kuat tersebut. Maka terjadilah khilaf dalam masalah tersebut. Tapi ada min gharaib an-naqli, inilah di antara keganjilan dalam penukilan. Lianna ba'dhan nas idza kana man haulahu ittafaqu ala ra'yin dhanna alla mukhalifa lahu. Di antara sebagian orang yang para ulama, apabila yang man itu bukan min ya, karena man haulahu ittafaqu, bahwa apabila ada orang-orang yang di sekitarnya itu bersepakat ala ra'yin pada suatu pendapat, itu dhanna alla mukhalifa lahu, maka dia langsung menyangka bahwa tidak ada lagi yang menyelisihinya. Kenapa? Li'tiqadi anna dzalika muqtada an-nusus. Karena dia meyakini bahwa ini merupakan tuntutan dari dalil. Jadi kalau sudah ijma' sepakat, pasti tidak ada yang menyelisih. Fa yajtami'u fi dhihnihi dalilani nas wal ijma'. Sehingga ya, terkadang terkumpul pada pikirannya itu, pada pandangannya ada dalil yaitu nas dan ijma'. Yang ini mengatakan ijma', tapi dalil kok menyelisih. Wa rubbama yarahu muqtadal qiyas sahih, dan terkadang dia memandang hal itu adalah tuntutan dari qiyas yang sahih. Intinya terkadang dianggap yang lebih kuat adalah ada dalil, tapi terkadang memandang ada ijma' yang lebih kuat dalam masalah, sehingga dia berpegang dengan ijma'. Padahal ternyata penukilan ijma' juga belum tentu benar-benar ijma', ya, atau dia memandang ada qiyas yang sahih, padahal itu juga tidak benar. Sehingga terjadilah perbedaan pendapat dalam masalah meyakini ada dalil yang lebih kuat. Wa an-nadhar as-sahih fa yahkum annahu la khilaf. Dan ternyata dalam tinjauan yang benar, ternyata di situ tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan. Wa annahu la mukhalifa li hadha an-nass al-qa'im 'indahu ma'a al-qiyas as-sahih 'indahu. Maka dia memutuskan tidak ada perbedaan pendapat dan tidak ada yang menyelisih terhadap nas yang tegak di hadapannya, ya. Ma'al qiyas sahih daun juga ada qiyas yang sahih di sisinya. Jadi seolah ada nas yang sahih, ada juga qiyas yang sahih. Wal amru qad kana bil aks, padahal kenyataannya justru sebaliknya. Inti dari bahasan ini berjemaah bahwa dalil sampai kepada seorang alim, namun orang alim ini memandang dalil ini tidak lebih kuat dari dalil yang dia miliki. Dia mungkin punya ijma', penukilan ijma', dia punya dalil yang lain berupa qiyas yang sahih, ya. Demikian. Baik, contoh dalam masalah ini, masalah riba kasusnya. Wa yumkin an tumathila lidzalik bi ra'yi Ibnu Abbas. Kita mungkin membuat contoh dalam hal ini kasus, ya, pendapat Ibnu Abbas fi ribal fadl, tentang riba fadl. Riba fadl itu adalah riba yang menjadi ada riba karena adanya kelebihan. Tukar menukar mengikuti riba yang tidak boleh ada kelebihan. Adapun riba yang satunya lagi, riba nasi'ah, itu terjadi riba karena adanya penangguhan. Kalau misalnya beda jenis tapi satu ilah dari komoditi riba seperti rupiah dan dolar, itu kalau ditangguhkan terjadilah riba. Atau rupiah ditukar dengan dolar, itu harus montan dan biyadin. Kalau ditangguhkan terjadilah riba nasi'ah namanya. Tapi kalau misalnya beras tukar beras, rupiah tukar rupiah, ya, ketika rupiahnya berbeda nominalnya, itu terjadi riba fadl. 100.000 tukar 90.000. Yang 100 uang baru-baru, yang 90 uang berapa? Uang lama yang 90. Uang lama berkurang. Uang lama 90 atau 100, uang baru 100, uang lama 110. Biasanya seperti mau lebaran itu cuma, ya boleh itu riba apa namanya, riba fadl, adanya kelebihan.
Adapun kalau tukar dolar dengan rupiah tapi diutang, rupiahnya nanti dolarnya sekarang, itu namanya riba nasi'ah. Nah, jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meyakini kalau menurut Ibnu Abbas riba itu hanya riba fadl saja. Sabata an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, innama riba fil nasi'ah. Sesungguhnya riba itu hanya ada pada nasi'ah. Jadi riba karena penundaan tempo. Wa sabata anhu fi hadits Ubadah bin Samit, dan pula telah sahih dari Nabi dari sahabat Ubadah bin Samit wa ghairi, dan selain beliau, selain Ubadah bin Samit meriwayatkan yang lain, anna riba yakun fi nasi'ati wa fi ziyadah. Sesungguhnya riba itu terjadi pada penangguhan dan pada tambahan. Jadi kalau ditinjau dari bentuknya, ada penangguhan, ada tambahan. Ditinjau dari jenisnya, riba ada riba B, riba buyur, dan ada riba D. Riba tukar menukar, perdagangan barang-barang komoditi riba seperti beras, emas, perak, beras. Ada riba D, riba utang. Kullu qardin jarana fahuwa riba. Setiap utang yang ada kemanfaatan maka riba. Utang piutang. Akad itu kan dua saja, akad mufawwidah, akad komersil, jual beli sewa menyewa, dan ada itu tabarru'an, ada akad sosial seperti hadiah, memberi, hibah, wakaf. Itu akad sosial namanya. Nah, akad yang komersil, contoh jual beli. Nah, dalam akad sosial itu tidak boleh ngambil keuntungan seperti utang. Utang piutang yang ada keuntungan itu namanya riba, karena harusnya dia berharap bukan masalah dunia, tapi urusannya pahala di akhirat. Maka kalau meminjamkan 1 juta harus balik 100, maka 100, maka yang 100.000 hukumnya riba. Seperti sekarang mengapa memanfaatkan yakni barang gadai bagi para kreditor, termasuk riba karena pemanfaatan. Termasuk lagi contohnya selain bunga bank, apalagi diantaranya memanfaatkan barang gadai atau mengambil hadiah saat pinjaman berlangsung, kecuali kalau di akhir. Karena Jabir menceritakan kalau Nabi bayar utang, wa qadani wa zadani, Nabi membayar utang kepada saya dan beliau menambah. Berarti menambah itu tidak riba kalau dibayar di akhir. Dan itu sebaiknya memang seorang muslim dalam membayar utang seharusnya memang demikian. Kasih lebih sebagai bentuk berterima kasih. Tapi dengan syarat tidak boleh ada kesepakatan di awal dan tidak boleh sedang berlangsungnya utang piutang. Di saat bayar utang, antum utang 2 juta, duit orang dipakai 2, 3, 4 bulan. Ya, ketika melunasi bayar dan kasih lebih. Nabi kalau bayar utang itu masya Allah selalu dilebihkan. Jadi yang diharamkan itu sebagai riba apabila di tengah-tengah sedang berlangsungnya utang. Ya. Baik. Nah, wa ajmal ulama ba'da Ibnu Abbas, dan ulama ijma setelah Ibnu Abbas ala anna riba qisman, bahwa riba ada 2 macam, riba fadlin wa riba nasi'atin. Riba fadl dan riba nasi'ah. Apa contoh riba fadl tadi jemaah? Beras Cianjur atau beras Rojolele itu kalau beras dorong. Beras Rojolele 10 kilo, beras dorong 1 kintal. Riba apa namanya? Riba fadl. Dia bayarnya kontan, berasnya dua-duanya kontan, tapi adanya kelebihan. Riba fadl. Adapun kalau tadi tukar rupiah dengan dolar nanti hutang, ya, atau hutang emas itu tidak boleh. Nah, kalau hutang emas riba apa namanya, Pak? Nasi'ah. Ya. Nasi'ah karena emas dengan rupiah itu adalah ilatnya sama walaupun beda jenis. Maka syaratnya harus satu syarat, itu harus kontan dia dan dia. Walaupun beda nominal tidak masalah. Jadi jual beli emas harus kontan. Bagaimana dengan online berjemaah?
Kalau Syekh Sulaiman Ruhaili hafizahullah beliau mengatakan itu termasuk riba nasiah. Walaupun online ya, transfer emasnya dikirim, tapi kan tidak langsung diterima. Maka beliau memberi solusi, transfer uang ke teman kita di daerah tersebut, suruh teman kita beli ke toko emas tersebut. Titip uang ke teman kita, siapa dipercaya beli. Nanti oleh teman kita di paket emasnya nggak salah. Tapi kalau transfer langsung ke toko emas, sementara emasnya masih di situ, ya kan dikirim hari ini, nggak peduli hari ini, 5 menit nggak mau, 5 menit saja. Mana emasnya? 5 menit lah, ada di saku saya, cuma 5 menit aja, nggak bisa. Itu namanya utang, ya. Jadi harus dia dan dia itu tangan di tangan, emas di uang, emas di uang. Ya. Amma Ibnu Abbas, ada pada Ibnu Abbas, fa'innahu aba, maka dia enggan, aba, tidak mau dia meyakini illa ayyakun riba, adapun riba fin nasi'ah faqat. Terbalik ya, bukan riba fadl tapi riba nasi'ah saja. Ibnu Abbas tidak meyakini adanya riba fadl. Kenapa sebab hilaf ini? Karena Ibnu Abbas memandang hadis yang kuat inilah hadis ini, apalagi di sini ada pembatasan. Innamar riba, sesungguhnya riba hanyalah. Jadi Ibnu Abbas berpendapat, oh berarti kalau hanyalah, berarti nggak ada lagi riba, cuma satu, riba nasi'ah. Padahal ada hadis-hadis lain. Mungkin dianggap oleh Ibnu Abbas hadis itu tidak sekuat daripada hadis yang mengatakan innama riba fin nasi'ah, sesungguhnya riba hanya dalam nasi'ah saja. Tapi misalnya, lau bi'ta sa'an minal qamh, seandainya engkau menjual 1 sok dari gandum, ditukar bisa'aini dengan 2 sok gandum sama-sama, ia dan biyadin, dan dia kontan. Itulah cuman gandum ditukar 1 sok menjadi 2 sok, kontannya kontan. Maka di sini terjadi riba apa? Kalau menurut jumhur, riba fadl. Ibnu Abbas mengatakan tidak masalah. Yang penting kontan, karena riba hanya ada pada nasi'ah saja. Maka fa'inahu 'inda Ibnu Abbas la ba'sa bihi. Maka seperti ini dalam pendapat Ibnu Abbas tidak mengapa. Kenapa? Li'annahu yara, karena bahwa dia hanya berpendapat anna riba fi nasi'ati faqat. Riba hanya ada pada nasi'ah. Tentu ini salah. Yang benar maka mayoritas jumhur. Ya. Dan komoditi riba itu yang khusus 6 jemaah ya. Kata Nabi, idza kana dhahab bi dhahab, emas, wal fiddah bil fiddah, perak, wal bur bil bur, wa tamr bil tamr, wa asy-sya'ir bil sya'ir. Ini gandum, kurma, satu lagi yakni gandum yang kasar ya, syair. Terus wal milh bil milhi, lalu garam dengan garam. Kata Nabi syaratnya 2, yang mislan bil misil, wa yadan biyadin. Kalau yang 6 ini ditukar, maka syaratnya 2, tangan di tangan, dan nominalnya, ukurannya, takarannya sama. Kalau tidak, maka terjadi kepada riba. Yang 6 ini, antum hafalkan dulu nasnya yang 6. Emas 1, 2 perak, 3 kurma, 4 gandum, 5 syair. Syair itu gandum yang kasar, bisa jadi sejenis padi dan semisal syair itu. Terus yang kesatunya lagi, yang terakhir yang 6 garam. Nah, komoditi riba yang 6 ini para ulama membagi 3 jenis kategori dari sebabnya masuk ke dalam komoditi riba. Emas perak yang pertama ini sebabnya riba adalah dia sebagai alat tukar dan barang berharga juga alat tukar. Maka yang dihiaskan ke emas perak apa? Gimana? Segala macam bentuk uang, uang kertas, dolar, rupiah, real, ya. Lalu yang kedua kelompoknya adalah kelompok kurma, gandum dan syair. Ini adalah jenis makanan yang bisa disimpan, ditakar dari jenis makanan pokok. Ini 3.
Pertama adalah mudakhar, yang kedua al-mawzun atau al-makin, yang ketiganya dia min al-qut. Makanan pokok ditakar, bisa ditakar, ditimbang, dikilo, bisa disimpan. Jelas ya? Maka yang masuk sini kira-kira apa coba? Yang sama ilatnya tadi, kategorinya tadi. Berarti beras masuk enggak? Masuk. Jagung masuk. Bisa disimpan. Singkong makanan pokok? Daerah mana? Ya pokoknya makanan pokok. Bisa disimpan, bisa ditimbang. Tapi dalam mazhab Hambali ya kawan, ingat, dalam mazhab Hambali pokoknya setiap yang ditimbang walaupun kain ada ditimbang dan sekarang dalam mazhab Hambali yang ditimbang, wah repot ini, banyak sekali riba berarti yang masuk unsur riba, yang termasuk kain, telur riba kan dalam mazhab Hambali. Tapi dalam mazhab Jumhur bukan, telur kan bukan makanan pokok, tidak ditimbang ya, bisa disimpan, tapi kan bukan pokok kan. Daging, kalau dalam mazhab Hambali daging masuk. Maka tukar daging kambing dengan daging ayam dalam mazhab Hambali itu harus sama. Nah, siapa yang mau kan? Daging kambing tukar daging ayam harus sama-sama 2 kilo. Siapa yang mau? Tapi kalau tidak mau itu memang caranya jual dulu. Kan pernah bilang itu ngasih hadiah kepada Nabi kurma barni. Kurma barni, kurma mewah, kurma mahal. Nabi kaget membela orang miskin. Bilang, dari mana nih kamu dapat ini kurma barni? Tenang ya Rasul, aku punya kurma jelek, tak tukar kurma barni. Kurma barni 1 sok, kurma jelek 4 sok atau 2 sok. Oh ya Allah bilang ada riba, bilang ini riba ini. Riba. Terus caranya gimana ya Rasul? Kata Nabi, kamu jual dulu tuh kurma jelekmu, tarmuradi. Kurma jelekmu jual, lalu kamu beli kurma barni, baru itu boleh. Kalau langsung tukar kurma jeleknya 2 kilo, kurma bagusnya 1 kilo, itu riba. Sama aja beras dolok 1 kintal, tukar jolene 5 kilo, ya kan? Apa wis korban banyak, sebenarnya ini beras enak, riba aja. Terus kalau dari riba, sudah dari riba gimana? Jual dulu tuh gelasnya dolok, baru dibelikan ke gelas asli. Kalau tukar rupiah dengan beras, rupiah ditukar berasnya dijual ya, rupiah tukar beras. Syaratnya berapa? Nah, tanpa syarat. Karena beda jenis, beda ilat. Kalau sudah beda ilat, pasti beda jenis. Tapi kalau beda jenis, pasti kadang satu ilat. Beras dengan kurma, beda jenis tapi satu ilat itu. Beras dengan emas, beda apa dan beda apa? Beras atau kurma dengan emas. Kalau ditukar, bedanya beda apa itu? Sudah beda ilat dan pasti beda jenis. Maka itu sudah ada syarat. Apalagi yang bukan komoditi riba, ditukar misalnya antara motor dengan kayu. Motor tukar kayu, kayunya 1 kubik. Berapa 1 truk lah? 1 truk kayunya, tukar motor, boleh enggak? Syaratnya berapa? Tanpa syarat, itu bukan komoditi riba, bebas saja. Mau kontan, mau utang, mau berapa pun. Telur ditukar daging, telur ditukar beras, gimana? Syaratnya berapa? Telur. Kalau terbayang makanan yang bukan komoditi riba, berarti ngomong langsung tanpa syarat. Bahkan sesama komoditi riba saja kalau beda ilat, langsung ngomong tanpa syarat. Tapi satu ilat beda jenis, syaratnya berapa? 1, yaitu apa? Kontan. 1 ilat beda jenis. Beras ditukar kurma, berapa syaratnya? Beras tukar kurma, berapa syaratnya? 1, apa itu? Kontan. Kiloannya boleh beda? Boleh. Berasnya 7 kilo misalnya, kurmanya 2 kilo, tapi harus harus kontan. Jelas paham mas ini? Rupiah tukar dolar, berapa syaratnya? Rupiah tukar dolar, 1 syarat saja, kontan. Beda? Boleh. Dolarnya 1, rupiahnya 20.000. Banyak. Boleh enggak? Boleh. Tidak harus dolarnya 1 dolar, rupiahnya 1 rupiah. Dari mana tuh lihat 1 rupiah?
tapi harus kontan. Nah, yang dikiaskan dengan kalau itu makanan, yang dikiaskan yang tiga garam. Garam itu ilatnya pelengkap makanan. Pelengkap makanan, contohnya merica, garam, gula pasir, bumbu rempah-rempah itu kelompoknya ini. Kelompoknya kelompok garam. Kalau merica itu beras, berapa syarat? Ini ilatnya sudah beda nih, gimana? Ilatnya ada tiga kan? Satu kelompok emas merah itu alat tukar barang berharga. Kurma dan gandum-ganduman itu kelompoknya apa? Makanan pokok yang bisa ditimbang, yang bisa disimpan. Ini kelompoknya. Yang ketiga ilatnya apa? Pelengkap makanan. Nah sekarang garam atau merica ditukar beras, syarat berapa? Kenapa satu? Satu ilat dan beda ilat. Kalau beda ilat berarti tanpa syarat. Yang sejenis pasti seilat. Kalau sejenis garam tukar garam, nah garam tukar garam harus berapa syaratnya? Rupiah tukar rupiah, emas tukar emas, perak tukar emas, berapa syaratnya? Dua, kontan dan misal bebas. Sekarang garam tukar merica, berapa syaratnya? Garam tukar merica. Garam dengan merica sejenis tidak? Tidak. Satu ilat toh. Sejenis tidak? Tidak sejenis. Satu ilat tidak? Satu ilat, kan sama-sama pelengkap makanan. Kalau cuma satu ilat dan beda jenis syaratnya cuma satu, kontan. Kalau sejenis dan pasti seilat syaratnya berapa? Dua. Seperti rupiah tukar rupiah itu sejenis dan seilat. Rupiah tukar beras. Rupiah tukar beras itu sudah ada ya. Berapa syaratnya? Loh, masih sama juga. Tanpa syarat, kan sudah beda ilat. Gandum sama kurma satu syarat, beras sama gandum satu syarat, jagung sama beras satu syarat. Itu boleh terima juga itu cuma. Beras tukar gandum, tukar jagung, tukar kurma, itu satu ilat masih walaupun beda jenis. Nah itulah riba baik atau riba buyur terjadi di situ. 6 komoditi riba yang mansus dalam hadis, nanti yang satu ilat dikiaskan kepadanya. Dan dari 6 itu dibagi 3 cuma ya. Kelompok emas merah masuk duit di situ. Kelompok makanan pokok yang bisa disimpan dan yang bisa ditakar, kecuali mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali, daging bahkan telur bahkan kain karena ditimbang, muzun, nakil, ditakar. Kain aja itu bisa riba dalam mazhab Hambali. Terus makanan setiap yang ditakar, maksud daging, telur, ya. Tapi yang betul mazhab jumhur, makanan itu 3 kriterianya. Al-qut, mudakhar, dan al-makil atau al-mawzun. Apa mudakhar? Bisa disimpan. Al-mawzun atau al-makil ditimbang, ditakar. Al-qut, qut itu makanan pokok. Baik. Wa yabi masalan misqalan min adh-dhahab. Dan kalau kau menjual contohnya satu misqal dari emas, di misqal yang dengan ditukar 2 misqal dari emas, ia dan biadinnya dengan kontan emas ditukar 1 misqal ditukar 2. Lalu kontannya si kontan, maka fa'indahu, maka menurut Ibnu Abbas riba bukan? Bukan riba. Karena riba menurut hanya riba penambahan saja, enggak ada riba siada, riba fadl. Berarti jenengan kalau mau tukar emas ya kan emas jelek, jenengan tukar emas baru kan, tukar tambah, itu tidak boleh. Tapi jenengan jual dulu tuh emas, berapapun harganya nanti belikan lagi kepada emas. Walaupun kontannya yang menentukan, tapi kan ada penambahan. Kalau menurut Ibnu Abbas boleh tidak jenengan tukar emas, tukar tambah emas, boleh tidak? Menurut Ibnu Abbas boleh. Menurut Ibnu Abbas boleh. Lakin idza akhartal qabdha, namun kalau engkau menunda serah terima al-qabd,
betul genggaman tangan begini. Lalu fa'aqaitani al-misqala wa lam a'taka al-badal illa ba'da tafarruq fa huwa riba. Perhatikan perbedaan. Ini berapa jarak dia riba berjemaah untuk riba nasi'ah ukurannya. Hatta walaupun jenengan barangnya ditaruh di mobil, lalu jenengan nyebrang jalan ke toko emas, barangnya di mobil jenengan ada, itu tidak boleh. Harus ambil dulu barangnya, serah, terima. Bisa baru diserahkan uangnya, emasnya mana? Sisi mana untuk alame? 3 detik, 3, 4. Tidak boleh. Jelas ya? Lihat di sini. Lagi tidak akan qabda. Namun apabila engkau menunda, yakni al-qabd, serah terima, fa'ataitani, engkau memberi aku al-misqal, 1 misqal, wal a'taka, dan aku tidak memberimu al-badal sebagai gantinya dari emas tersebut, illa ba'da at-tafarruq, kecuali diberi setelah nanti berpisah bukan di hadapan begitu ya, hanya untuk sekedar ngambil itu berpisah berarti. Maka bahwa riba, maka hukumnya riba. Menurut siapa? Menurut Ibnu Abbas. Ya, walaupun beda nominal tidak masalah. Tapi ketika diambil nanti walaupun sekedar di mobil, ini riba. Maka cuma sekalian, kita juga dibolehkan ya untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli. Itu namanya khiyar. Dan ada khiyar itu khiyar majelis namanya. Jadi selama dalam majelis. Jadi majelis itu dikembalikan kepada ada kebiasaan kalau jenengan belanja itu di warung ya. Ya majelis itu adalah wilayah sekitar warung itu. Nah, artinya di terasnya warung itu. Kalau jenengan sudah nyebrang jalan, mau balik lagi membatalkan nggak boleh. Ya, jadi khiyar boleh melangsungkan membatalkan ketika masih di majelis. Artinya kalau jenengan mau batal gak jadi masih di situ, itu yang jual gak boleh nolak, haram nolak, gak boleh. Ada hak khiyar jual beli sama muslim. Sudah dikembalikan, sudah ngasih uang, barang sudah diterima, tapi tiba-tiba jenengan, oh apa gak jadi pak? Saya baru ingat tadi masih butuh uang, gak jadi pak. Itu yang beli masih di majelis loh, gak boleh nolak. Aib dia harus malu, dia harus tahu diri, dia jangan malu, jangan sampai dia menolak. Harus mau, karena apa? Ada hak muslim. Tapi kalau sudah nyebrang, dia balik lagi, pak maaf, dah jadi. Oh, tidak bisa pak. Gimana? Kecuali kalau yang beli mau memberi hak iqalah namanya. Iqalah itu menolong. Ya sudah pak, pada jadi apa? Jelas ya? Itu khiyar majelis. Dan khiyar majelis dilihat secara adat. Nek jenengan beli barang di atas pesawat dari pramugari, biasanya jualan di mana? Jualan dong ke kursi jenengan, beli jam atau pena atau apalah ya, cindera mata, beli slide, lalu pramugari masih di situ di kursi jenengan, ya kan? Nah, ngitung majlis untuk boleh khiyar itu adalah untuk melangsungkan membatalkan jual beli. Itu majlis khiyarnya itu gimana coba? Di dalam pesawat. Sehingga nanti kalau masih sama dalam pesawat masih boleh khiyar majelis, atau kalau sudah keluar dari pesawat, sudah keluar dari pintu pesawat, pintu pesawat keluar, maka jawabannya kalau pramugari jualan di atas pesawat berarti majelis jualannya adalah di kursi kita. Selama belum berangkat ke kursi lain atau ke tempat lain jauh, maka itu selama belum itu masih majelis. Supermarket, ya berarti selama di dalam supermarket itu. Jelas semua ya? Baik. Maka inilah anggapan batasan dia itu kontan dan kontan dalam masalah riba. Jadi sebelum berpisah. Li'anna Ibn Abbas radhiyallahu anhu yara anna hadzal hasra mani'un min wuqu'i riba fi ghairihi. Karena bahwa Ibn Abbas memandang bahwa al-hasra, pembatasan ini, mani'un, ya, hasranya mana? Maksudnya kata innama tadi itu. Innama riba fin nasi'ah, sesungguhnya riba hanyalah. Jadi kata innama sabda Nabi itu pembatasan menurut Ibnu Abbas. Dan memang benar para jemaah, setiap innama itu berfaedah pembatasan. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya
Amal itu hanyalah tergantung niat. Jadi kalau tidak niat tidak sah. Kalau tidak niat tidak diterima. Contoh lagi, contoh pembatasannya. Innama umirtu bil wudu'i idza qumtu ila shalah. Sesungguhnya aku, kata Nabi, hanya. Jadi innama itu diterjemahkannya hanya. Sesungguhnya aku hanya diperintah wudu itu kalau aku mau mendirikan sholat saja. Berarti semua perintah wudu selain untuk sholat hukumnya tidak wajib. Wudu mau tidur, wudu mau mengulang jima, wudu mau makan bagi yang junub, wudu mau minum bagi yang junub. Jadi orang yang sedang junub disunahkan wudu untuk melakukan 4 hal. 1, mau tidur. 2, mau makan. 3, mau minum. 4, mau jima. Jima ronde kedua, kan dia sedang junub. Ronde pertama selesai, baru dia mau ronde kedua. Karena wudu ini sunnah. Dan Nabi menyebut menambah semangat. Jadi bukan buku bima yang membuat semangat. Wudu jemaah. Dan ini goib berjemaah. Goib, perkara goib, ini wahyu. Jadi jenengan harus lebih percaya daripada buku bima. Coba kalau sedang junub, jenengan wudu. Tiba-tiba Allah akan menganugerahkan kepada kita kekuatan baru. Istri juga perintah supaya sama-sama, walaupun istri kadang tidak perlu. Karena yang butuh kekuatan hanya antum. Semua orang kalau mau cium biasanya laki-laki yang pasang buat kuat kah ini kah? Gak ada ceritanya ibu pasang buat kuat. Yang berarti yang kuat memang mereka aja. Kita yang lemah-lemah, maka butuh kepada sesuatu, obat ke apa kan? Maka wudu diantara yang antum harus coba ini. Coba praktekkan ini malam nanti ini. Praktekkan ini, ya. Jadi kalau antum sudah coba cuma keluar, kemudian wudu seperti timbul kekuatan. Jadi innama pembatasan mani'un min wuqu'i riba fi ghayrihi, itu menghalangi menghukumi riba dari selain nasi'ah. Karena tadi hadisnya innama riba fi nasi'ah. Wa ma'lumun anna innama tufidul asra, dan sebagaimana diketahui bahwa innama itu kata yang berfaedah pembatasan. Fa yadullu ala anna ma siwa laysa riba, yang menunjukkan bahwa selain dari riba nasi'ah yang diinamakan dalam hadis tadi, ya, itu adalah bukan riba berarti. Baik. Lakin, perhatikan jemaah, lakin al-haqiqatu anna man dalla alaihi hadis Ubadah yadullu ala anna al-fadla min riba. Namun hakikatnya yang benar, yang sebenarnya adalah apa yang ditunjukkan oleh hadis Ubadah yang menunjukkan bahwa al-fadl itu juga bagian dari riba. Dari riba oleh Rasul berdasarkan sabda Rasulullah, "Faman zada aw istazada faqad arba." Siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka dia telah melakukan riba. Idan ma mauqifuna, jika demikian berarti apa sikap kita ya ikhwan? Sikap kita minal hadits alladhi istadalla Ibnu Abbas, terhadap hadis yang dijadikan dalil oleh Ibnu Abbas. Wa innama riba fin nasi'ah, sesungguhnya riba hanyalah dalam nasi'ah. Dan kita tahu kan ada hadis lain. Baik, mauqifuna an nuhmilahu ala wajhin, maka kita mensikapinya bahwa hadis Ibnu Abbas itu dibawa ke sebuah makna. Memang harus didudukan, coba. Harus didudukan. Jadi kalau ada nampak dalil kontradiksi, nampaknya, maka harus didudukan, dikompromikan. Thariqatul jama' ini yang utama dulu. Kalau tidak bisa, baru thariqatul tarjih. Urutan kedua, dipilih mana yang paling kuat. Tidak bisa juga berarti thariqnya nasih mansuh. Dilihat barangkali nasih mansuh. Ya, seperti hadis tentang ibrat, perintah Nabi untuk menangguhkan waktu zuhur di saat panas cuaca. Ibrat. Ada hadis Muslim, hadis Khubab bin al-Arad, itu dalam hadis Muslim, para sahabat mengadu kepada Nabi, "Ya Rasul, zuhur masih panas ya Rasulullah, kita kayak terbakar ini, ini pasir ini panas sekali. Maka mohon ditangguhkan ya Rasul." Nabi tidak memberikan, tidak boleh, tetap sholat tepat waktu. Bagaimana dengan hadis Bukhari Muslim juga tentang al-ibrat? Maka di situ Nabi memerintahkan
Jadi apabila panas kata Nabi fa'abridu adh-dhuhr, maka dinginkanlah, artinya tangguhkan sampai dingin. Dan ini tentu bagi mereka yang sholat di luar, bukan sholat AC kayak Al-Amin begini cuma masih cuaca panas di luar, tapi antum sholat di dalam pakai AC, disyaratkan ibrat tidak? Tidak. Saya tunggu ya sampai ini. Kenapa? Ini kan cuaca panas sekali di luar. Itu bagi yang mau sholat di luar, nanti bisa di luar silakan. Tunggu sampai ini. Kita pakai AC, alhamdulillah. Ini isyarat. Ketika Nabi perintah ibrat, ini isyarat. Kalau masjid harus dibuat adem, dingin, enak, khusyuk. Saking khusyuknya tidur sedang sholat. Ini isyarat, karena panas itu mengganggu khusyukan. Sementara khusyuk dituntut. Maka masjid kalau pakai AC ini masyhur, ya, disyariatkan bagus, baik daripada masjid panas tanpa AC. Maka di seluruh Saudi Arabia masjid semua pakai AC. Tidak ada masjid yang tidak ada AC di Saudi Arabia. Semua pakai. Bahkan dua AC-nya, ada AC panas, ada AC dingin. AC panas ketika musim dingin, AC dingin ketika musim panas dipakai. Memang tidak demikian. Cari kekhusyuan ini. Karpet ini bagus ini karpet, polos. Nabi pernah dikasih oleh Ibnu Jahal, oleh Abu Jahal, dikasih hadiah kain, yakni kain yang halus, ya, tapi bercorak, khamisah. Ya, khamisah itu kain yang bagus, mahal, namun bercorak, ada coraknya, merah, kuning, gitu, ada corak. Lalu oleh Nabi dipakai sholat, hadiah dari Abu Jahal. Dipakai sholat oleh Nabi SAW. Lalu selesai sholat berjemaah, Nabi kepada para sahabat mengatakan, idhabu biha ila Abi Jahal. Kembalikan hadiah ini kepada Abu Jahal, wa atuni bi anbajaniyah, dan minta gantinya kain anbajaniyah, kain kasar tapi polos. Kenapa ya Rasulullah? Kok dikembalikan? Ini kain mahal, mantap. Kata Nabi, qad alahadni anifan fi sholati, karena baru saja saya pakai sholat mengganggu sholat saya. Ini Nabi SAW berjamaah sholat di sajadah yang ada gambar coraknya gitu, mengganggu. Yang khusyuk Nabi tingkat tinggi itu cuma terganggu lah, apalagi kita. Maka anjuran. Jadi sajadah itu jangan yang ramai-ramai kesana kemari, kuning, merah, hijau, gambarnya macam-macam. Apalagi masjid ada sekarang yang dihadapannya pakai gambar-gambar kaligrafi macam-macam. Ayat kursi tapi diperkapringkel kayak ayam bebek. Oh, ini orang sholat nanti baca. Alah ayat kursi toh. Tidak khusyuknya orang cuma. Maka masjid masjid Wahabi ya polos biasa. Kan itu katanya. Jadi masjid Wahabi gak ada Allah Muhammadnya, kata mereka. Ya. Jadi mungkin demikian. Termasuk maktabah, maktabah perpustakaan. Jangan taruh di belakang begini. Tadi ingin so mantap, bagus kan, masya Allah, masjid, maktabahnya. Nanti orang baca. Ada lagi judul menarik, dijamin sukses poligami. Penasaran? Bocor gue mari sholat. Mari sholat ahli. Ya. Jadi mengganggu, hindari. Para salaf sangat menjauhi hal-hal yang mengganggu dalam ibadah mereka. Baik, saya sampai situ dari mana? Dari mana? Ya wis. Terus kembali ke Ibnu Abbas saja. Dari Fadl ada dulu, ada dulu lanjut selatan ya, sedikit ya. Fadl. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat azakumullah. Jadi akhirnya hadis Khubbab bin Al-Arat tadi dihapus hukumnya ya dengan hadis al-ibrat. Jadi ibrat tetap disyariatkan dan itu sunnah. Jadi hukum asal sholat itu dilakukan di awal waktu. Hanya saja ketika waktu zuhur cuaca panas terik, dan bagi yang sholat di cuaca panas terik tersebut disyariatkan untuk mengakhirkan. Demikian pula hukum asal sholat isya yang di awal waktu, tapi yang afdal adalah yang diakhirkan, namun kalau tidak memberatkan. Adapun hukum sholat asal yang lain demikian, hukum di awal waktu. Baik. Jadi kalau nampak dari bertentangan, yang pertama apa jemaah? Thariqatul jama' dikompromikan. Yang kedua, kalau tidak bisa thariqatul tarjih, dipilih mana yang paling kuat dalil. Yang ketiga, antara bitariq an-nasikh wal mansukh. Nasikh mansukh. Yang keempat ini jarang terjadi, itu at-tawaqquf. At-tawaqquf. Jadi tidak menggunakan dalil, tidak digunakan karena kontradiksi. Tapi ini jarang terjadi. Bahkan banyak dari yang anggap kontradiksi itu banyak oleh para ulama
dikompromikan. Seperti ini sekarang. Hadis yang dianggap dalil oleh Ibnu Abbas tadi inama riba bin nasi'ah. Dengan hadis-hadis lain yang riba ada juga pada al-fadl, ada pada penambahan. Maka bagaimana cara mengkompromikannya? Yumkin an yattafiqa al-hadis al-akhar. Mungkin kita bisa sandingkan sehingga sejalan dengan hadis yang lain. Ad-dali ala anna riba yakun aidan fil fadl, yang menunjukkan riba juga bisa terjadi pada karena penambahan. Ya. Bi an naqul, bagaimana caranya kita katakan innama riba syadid. Nah, ikhwan. Sesungguhnya riba yang syadid, riba yang berat, alladzi ya'midu ilaihi ahlul jahiliyah, yang diamalkan oleh kaum jahiliyah, waladhi warada fihi qauluhu ta'ala, yang ada dalam firman Allah Ta'ala, itu adalah riba nasi'ah. Sehingga maksud innama riba fin nasi'ah, sesungguhnya riba hanya dalam nasi'ah, bukan hanya di situ satu-satunya bentuk riba nasi'ah saja, bukan. Tapi maksud riba hanya nasi'ah, yakni riba yang berat, riba yang dahsyat adalah nasi'ah dibanding riba fadl ini. Jadi dibawa ke situ komprominya. Hadis ini dua-duanya sehingga tidak bertentangan. Itu Allah berfirman apa tentang riba jahiliyah? Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan riba secara berlipat-lipat ganda. Jadi seperti orang-orang jahiliyah kalau utang itu ditanya mau sekarang atau mau ditangguhkan. Kalau ditangguhkan bayar berlipat, bayar yang ribanya saja sekian sampai seumur hidup berjam bayar riba. Seperti orang sekarang habis gajinya hanya untuk bayar cicilan, habis gaji cicilan motor, cicilan mobil, cicilan rumah, cicilan kulkas, cicilan baskom, kompor. Cuman dia aja nggak dicicil ya mah, hidupnya perlu dengan cicilan manusia sekarang. Jadi ini utang-utang seperti ini terlarang. Nabi Muhammad berlindung dari utang. Allahumma inni a'udzubika minal mahthami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari dosa dan utang. Kata ulama, disandingkan dosa dengan utang, menunjukkan utang ini dahsyat sekali. Hati-hati. Banyak orang sekarang utang bukan karena keperluan kelaparan, bukan. Nabi Muhammad SAW utang karena kelaparan, gak ada untuk dimakan, sehingga dia utang. Sekarang enggak, mau ganti HP utang, ganti apa utang, ganti istri utang. Musibah. Nabi berlindung dari utang. Beliau meninggal masih punya utang 60 sok gandum sampai baju besi beli digadai. Sampai akhirnya Ali keluarga Ali menembusnya. Nabi utang. Nabi berlindung dari utang, tapi Nabi juga utang. Utang boleh kalau ada hajat. Makanya nih model-model arisan sekarang itu adalah utang-utang yang tidak perlu. Kan arisan juga. Arisan. Kadang orang yang pernah arisan juga bingung ya, beli apa ya? Bingung ya. Padahal arisan menantu apa artinya? Utang itu. Arisan dalam Nabi jelas utang. Dan juga dalam arisan ada keduliman, kecurangan. Kadang kalau ada yang butuh, tuh tinggal ngomong ke panitia. Apa namanya tuh? Bosnya apa? Hah? Ya, ngomong. Aku butuh setengah. Gimana caranya, Mak? Ternyata nama itu satu nama. Jadi dikolok-colok, ibu-ibu kita kocok ya, Bu. Apa Bu Retno, apa Bu Idris, apa Bu Fulan, Bu Abjubaida, apa Bu Aisyah ya. Padahal namanya Retno Ape itu. Wah, Bu Retno. Terus Ape tulisannya Retno. Itu kan ada kecurangan arisan seperti itu. Jadi banyak mudaratnya. Jadi tidak usah istri kita ikut arisan, tidak usah. Lagian ngapain kalau arisan kan utang? Apa yang ikut arisan? Utang itu. Dan tidak boleh utang kalau seorang muslim tidak ada hajat keperluannya. Baik. Jadi innama huwa riba nasi'ah. Jadi yang dimaksud adalah riba nasi'ah. Amma riba al-fadli fa innahu laysa riba syadid al-'azim. Adapun riba al-fadl adalah dia bukanlah riba yang berat. Wa lihadza dhahaba Ibnu Qayyim. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim berpendapat di kitab I'lam al-Muwaqqi'in, dalam kitab I'lam al-Muwaqqi'in. Ini kitab tentang usul fikih berjamaah. Ya, kitab tentang usul fikih beliau menjelaskan di situ ila anna tahrim riba al-fadl, bahwasanya
Pengharaman riba fadl itu min babi tahrimil wasail, bentuk pengharaman wasilah, walaysa min babi tahrimil maqasid, dan bukan pengharaman tujuan. Jadi kalau pengharaman wasilah itu lebih ringan daripada pengharaman pada zat. Contoh zina itu haram zat, tapi berdua-duaan, ya, ikhtilat campur baur, melihat wanita yang bukan mahram, itu haramnya haram wasilah. Haram wasilah yang menuju kepada apa coba? Memandang wanita yang bukan mahram, berdua-duaan, apalagi khulwah, apalagi ikhtilat campur baur seperti itu. Ya. Nah, haram wasilah ini terkadang kalau ada hajat boleh. Contoh memandang wanita yang bukan mahram, kalau ada hajat untuk nazar boleh. Atau ikhtilat, ada hajat boleh ikhtilat, ada hajatnya. Bukan darurat, ada hajat. Seperti kita ada hajat apa? Kita safar naik bis. Kan di Indonesia ini nggak ada bis akhwat, bis ikhwan. Nggak ada. Ya bunda mau campur baur di bis itu boleh, di kereta, di pesawat, gimana lagi? Nggak ada pesawat terus penumpang ikhwan akhwat, nggak ada. Maka ikhtilat saat itu hajat dibolehkan. Tapi kalau riba kalau dosanya haramnya haram zat seperti zina, nggak ada ketika ada hajat. Ustaz, ada hajat ini mungkin zina. Apa hajatnya? Kedinginan musim hujan. Kebetulan ada janda baru semuanya meninggal. Alhamdulillah. Nggak ada ya Tuhan. Ada hajat. Tapi selesai ya, insya Allah masuk ke as-sabab as-sabi', sebab yang ke-7. Ada yang tanya atau tidak ada? Baik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.